Terus lah. Jalan sudah. Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mab'uuts lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai kajian ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ahli dunia diberikan dunia, kita diberikan tambahan ilmu. Dan itulah doa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Rabbku, berikanlah aku tambahan ilmu. Berikanlah aku tambahan ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan melangkah dengan tenang dan dengan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tidak bosan-bosannya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama ulama besar, di antara yang terbaik, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan ini kita sudah bersama bab istiqomah di ayat terakhir dari suguhan ayat-ayat yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apabila pertemuan yang lalu kita membahas surat Fussilat, maka pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 yang maknanya sangat mirip, bahkan semakna dengan surat Fussilat ayat 30, 31, 32. Oleh karena itu kita akan bahas dan tekankan sedikit tentang Al-Ahqaf 13-14, lalu insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Hadirin Allah muliakan, sangat mirip, bahkan maknanya
sama. Jadi redaksinya sangat mirip. Adapun jika kita lihat dari substansi dan maknanya, maka makna surat Al-Ahqaf ayat 13-14 itu seperti surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Mari kita masuk ke ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, atau Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati kedua orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun Allah berada dan mengampuni segala khilaf dan mengangkat derajat seluruhnya. Kembali ke ayat ini, Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah dengan konsep itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut terhadap mereka, atau tidak ada rasa takut yang meliputi mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Secara jelas mereka adalah penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sekali lagi coba kita lihat bersama-sama, hampir nggak ada beda. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Di dalam ayat ke-13 Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Persis seperti surat Fussilat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Jadi persis banget, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqomah dengan konsep itu. Mereka istiqomah dengan keyakinan bahwa kami atau kita hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak punya hak milik di dunia. Semua yang ada, semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan itu bukan milik kita, jamaah. Bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini semua milik Allah, sebuah hal yang sangat wajar dan logis, hanya bukan milik kita. Hanya Allah yang berhak mengaturnya. Lalu kita istiqomah di maka tidak ada rasa takut yang meliputi mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Balasan dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi, kita sudah jelaskan di surat Hud ayat 112 bahwa istiqomah itu, atau ayat terberat yang diemban Nabi SAW, adalah ayat yang berisi sebuah perintah untuk istiqomah. Ingat lagi Hud 112 yang sudah kita bahas di opening bab ini. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Masih ingat? Ingat lagi Hud ayat 112. Jamaah yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Abbas, atau ketika diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ini adalah ayat terberat, maka selalu ingat sebuah konsep dalam agama kita,
konsep yang lahir dari hadis Nabi SAW, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan beratnya ujian. Jadi besarnya ganjaran, besarnya pahala, besarnya keberkahan itu sesuai dengan beratnya ujian. Maka ketika istiqomah adalah perintah terberat, bahkan bukan hanya untuk kita tapi untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sosok yang imannya, ketakwaannya seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nggak ada yang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah yang terbaik, beliau ranking pertamanya. Jadi kalau ini adalah perintah terberat bagi yang ranking pertama, lalu bagaimana kita gitu loh, yang mungkin rankingnya nggak ngerti kita ranking berapa jamaah, ada di dasar-dasar kayaknya. Maka tapi pokoknya jangan hanya lihat dari sisi sini saja, lihat dari sisi lain. Inna idhamil jazama idhamil bala, sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung beratnya ujian, beratnya tugas yang harus kita emban. Maka ketika istiqomah adalah tugas terberat, maka dipastikan ganjarannya adalah ganjaran terbesar. Jangan pernah lupa kaidah ini. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung dengan besarnya kesulitan, beratnya ujian, besarnya ujian atau beratnya ujian. Ketika istiqomah adalah tugas terberat, maka dipastikan pahalanya, ganjarannya adalah ganjaran terbesar. Karena itulah hadis Nabi SAW, inna idhamil jazama idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran tergantung beratnya ujian. Itu adalah hadis Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung beratnya ujian. Maka pahala dan ganjaran terbesar adalah pahala dan ganjaran istiqomah. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas tauhid, istiqomah tidak melakukan kesyirikan. Dan kemarin dan hari ini kita disuguhkan oleh Imam Nawawi ganjaran tersebut. Di surat Fussilat Allah berfirman, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Di dalam surat Al-Ahqaf ini Allah berfirman, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan yang meliputi mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka nggak bersedih. Dan mereka dijanjikan surga kekal, dan itulah balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tuh maha baik jamaah sekalian. Ketika Allah
sulitkan ujian kita, Allah besarkan juga pahala kita. Dan hadirin Allah muliakan, apa arti khaufun fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Arti tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak ada rasa sedih. Dijelaskan para ulama sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam At-Tabari, tidak ada rasa takut di sini adalah tidak ada rasa takut terhadap masa depan mereka. Tidak ada rasa takut terhadap masa depan mereka. Masa depan mereka di akhirat. Masa depan mereka di hari kiamat. Dan segala huru-haranya. Segala kengerian dan ketakutannya. Dengan segala suasana mencekamnya. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Tidak ada rasa takut di hari di mana seluruh kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga. Dan orang-orang yang istiqomah fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut yang menghinggapi mereka. Allah akan jaga maksudnya. Masih ingat ayat pelajaran kemarin, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, kami adalah pelindung kalian, kami akan mengawal kalian di dunia dan di akhirat. Masih ingat keterangan dari Al-Imam Waqi' dan lain-lain bahwa begitu kita dibangkitkan, malaikat kembali akan menenangkan kita. Tenang aja, kita akan backup. Tenang aja, kita akan lindungi. Tenang aja. Gak usah takut, gak usah khawatir. Pengen gak sih ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, lalu malaikat sampaikan ke kita bahwa gak usah khawatirkan dosa-dosa kamu. Insya Allah semua akan clear. Subhanallah. Maka fala khaufun alaihim. Fala khaufun alaihim. Itu yang awalnya nginget, mungkin kita pernah bermaksiat, kita pernah judi mungkin, kita pernah zina, kita pernah segala macam. Malaikat mengatakan fala khaufun alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Fala khaufun alaihim, jangan takut dan jangan sedih. Makanya tadi khaufun, rasa takut ke masa depan, dan sedih dalam ayat ini sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan dan sedih terhadap masa lalu mereka di dunia. Sedih terhadap masa lalu mereka di dunia, dari segala khilaf, dari segala dosa atau yang mereka tinggalkan dari orang-orang yang mereka cintai dan seterusnya. Jamaah yang Allah muliakan, lalu mereka akan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya. Jamaah, sebagian orang meremehkan ayat ini karena terkesan tidak ada iming-iming barang, tidak ada iming-iming hadiah yang bombastis. Sebagaimana yang selama ini kita lihat di dunia, di kehidupan, jika ada pihak yang ingin menawarkan sesuatu atau menarik perhatian kita,
yang ingin menarik perhatian kita untuk ikut program mereka, untuk ikut membeli produk mereka misalnya, atau untuk ikut kuis mereka dan seterusnya. Mereka akan bilang 20 miliar. Bayangkan hadirin, 20 miliar. Rumah di salah satu daerah elit di Jakarta akan menjadi milik Anda jika bla 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 dapat rumah, dapat uang 20 miliar, atau ada yang nawarin mobil. Grand prize kita adalah mobil seharga 8 miliar. Maka jutaan mata tertuju pada apa yang mereka sampaikan. Bandingkan dengan dua ayat ini. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Terkesan kurang menarik ya. Terus mana 20M-nya Pak Ustadz? Nggak ada. Rumahnya nggak ada juga. Mobil sport nggak ada. Jadi cuman nggak takut nggak sedih doang. Hadirin, bagi orang yang tahu kehidupan, ini yang paling penting dalam hidup. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang paling penting dalam hidup adalah ketika kita menjalani hari, kita tidak sedih dengan masa lalu kita, dan kita tidak takut terhadap masa depan kita. Itu luar biasa. Kalau apabila hari ini kita jalani hari ini, kita nggak usah bicara 20 tahun yang akan datang atau 1 tahun ke depan. Hari ini kita hidup, hari ini kita jalan ini tanpa ada rasa sedih tentang masa lalu kita, tanpa ada rasa sedih terhadap kehilangan kita di hari kemarin, di pekan lalu, di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu. Dan kita tidak takut sama sekali apa yang akan terjadi di hari esok, pekan depan, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu lebih indah daripada punya mobil sport. Itu lebih indah daripada memiliki sebuah rumah dengan luas 10.000 meter gitu di salah satu daerah elit di Jakarta. 10.000 meter, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, 10.000 misalnya, atau 1 hektar. Di jantungnya Jakarta punya 1 hektar, tapi ketakutan. Tapi dia sedang drop karena tenggelam dalam kesedihan. Anaknya meninggal pekan lalu. Anaknya pewaris tahtanya, segala bisnisnya menggurita itu meninggal pekan lalu. Itu semua harta nggak ada artinya, jemaah. Semua harta nggak ada artinya. Kesannya remeh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita paling tahu apa hadiah yang terbaik buat diri kita. Yang paling tahu kebutuhan kita adalah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Itu lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada seluruh uang yang kita punya, seluruh aset yang kita punya, seluruh mobil yang menjadi koleksi kita, seluruh sepeda yang mulai kita koleksi beberapa bulan ini. Yang awalnya koleksi motor sekarang beralih ke sepeda. Dia punya sepeda yang harga 100 juta, punya sepeda harga 200 juta, dia punya sepeda 300 juta, dia punya sepeda yang harga 500 juta. Coba aja. Dia punya sepeda harga 600 juta. Lalu ke dokter, kata dokter, mohon maaf, kanker terminal,
umur Anda 1 bulan lagi, kira-kira harga 500 juta ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Punya sepeda 500 juta nggak ada artinya. Dia langsung ketakutan. 1 bulan itu seperti neraka bagi hidup dia. Ketakutan dia. Belum sholat, belum zikir, bahkan nggak tahu gimana cara baca Al-Fatihah, lupa sama Allah. Tiba-tiba divonis dokter 1 bulan lagi Anda meninggal. Itu punya 15 sepeda, yang satu sepeda harga 500 juta nggak ada artinya. Punya 40 motor, yang satu motor harga 900 juta, satu motor harga di atas 1 M, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kenapa? Dia ketakutan. Dia ketakutan. Orang tuh kalau udah ketakutan, seluruh uangnya nggak ada artinya. Dan kalau kita belum pernah ngerasain jadi orang kaya, tanya teman kita yang kaya. Ketika dia ketakutan, ada artinya? Nggak ada. Kalau kita naik pesawat misalnya, terus kita duduk di kelas ekonomi, lalu terjadi turbulensi hebat di pesawat tersebut selama 15 menit. Lalu kita lihat muka pramugari udah pucat. Lalu alhamdulillah Allah selamatkan kita. Setelah selesai turbulensi, coba kalau bisa ya, coba pergi jalan ke tempatnya first class. Misalnya pesawat itu ada economy class, ada business class, ada first class. Dari ekonomi coba kita ada jalan ke first class. Terus tanya sama dia, tadi ketika kejadian 15 menit tadi, itu uang Anda ada artinya apa enggak? Gak ada artinya, jemaah. Gak ada artinya. Tanya yang duduk di first class tuh. Tanya dia, ada artinya apa enggak? Yang beli satu tiket itu 60.000 US dollar. Misalnya di private jet, atau beli tiket 10.000 US dollar, atau beli tiket 8.000 US dollar. Ada rasanya nggak? Uang Anda ada artinya nggak ketika terjadi turbulensi begitu? Gak ada artinya. Kenapa? Kan lagi takut. Orang tuh takut, semua hartanya nggak ada artinya, jemaah. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda istiqomah, Anda nggak akan takut, Anda nggak akan sedih gara-gara dunia. Kalaupun takut karena Allah. Dan takut karena Allah itu positif. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, itu nggak melemahkan kita, justru menguatkan kita. Takut kepada Allah itu sensasi, jemaah. Kalaupun sedih-sedih karena khawatir dosa, dan langsung di backup dengan istighfar dan taubat, dan itu kenikmatan. Yang stres adalah ketika kita sedih nggak gara-gara dunia, itu yang bikin kita hancur. Yang bikin kita hancur. Lihat, sekali lagi, tidak ada iming-iming harta, tidak ada iming-iming mobil, tidak ada iming-iming rumah, tidak ada iming-iming pulau. Nggak ada. Allah katakan, barang siapa yang meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah, lalu dia istiqomah, saya akan kasih 1 atau 2 pulau di Kepulauan Seribu misalnya. Nggak ada. Tapi Allah berfirman, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka tidak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan sedih terhadap masa lalu mereka, dan mereka nggak akan takut terhadap masa depan mereka. Jadi ketika hari ini kita ketakutan karena saldo di tabungan kita hanya tinggal untuk 2 minggu ke depan, hanya tinggal 1 bulan ke depan, nggak ada uang lagi. Maka agar rasa takut itu hilang, coba kembali kepada konsep kita. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Lalu resapi Rabbunallah, Rabbunallah. Lalu istiqomah dengan itu. Ketika di antara kita misalnya ada yang divonis dokter, tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kembali ke konsep ini. Rabbunallah tsumma istaqamu. Simpel saja, jemaah, simpel. Salah satu yang membuat kita senyesek-nyeseknya ketika kita kehilangan sesuatu di dunia, ketika kita merasa dijauhi oleh pihak lain atau merasa dikhianati oleh pihak lain, itu kenapa? Karena kita merasa memiliki. Itu masalah. Karena kita merasa memiliki.
Kan udah kita sering kasih contoh. Yang membuat seseorang itu nyesek pada saat mobil kesayangannya, motor kesayangannya, sepeda kesayangannya diambil orang, itu karena dia merasa memiliki. Dia merasa memiliki. Bukan karena tuh mobil, bukan. Buktinya, kalau mobil yang sama hilang dari garasi tetangganya, dia santai-santai aja. Padahal mobilnya sama. Di Indonesia hanya cuma 3 mobil kayak begitu. Dia 1, lalu tetangganya 1, sama mungkin orang Bandung 1, 3. Ketika tetangganya kehilangan mobil, dia nyesek apa enggak? Enggak. Dia nangis tuh? Enggak. Ketika diwawancara, Pak, Bapak kok tabah banget sih? Bisa nggak nyesek, bisa nggak galau, bisa nggak sedih? Dia kan jawab, ya bukan punya saya mas, gitu aja. Kan yang hilang tetangga. Oh iya benar juga Pak, iya. Karena tuh mobil bukan punya saya. Bulan depannya mobil dia giliran hilang. Oh nyesek tuh jamaah. Nyesek. Makanya Rabbunallah itu bukan konsep kosong jamaah. Keyakinan bahwa Rabb kami adalah Allah itu bukan konsep kosong, bukan ilusi, bukan asumsi belaka. Itu sangat real. Ketika seseorang meyakini dengan keyakinan yang begitu mantap bahwa saya hanyalah makhluk, saya bukan siapa-siapa, saya bukan bos, saya bukan madam, saya bukan atasan, saya hanya makhluk yang Allah ciptakan. Lalu semua ini bukan punya saya, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bukan punya saya. Allah mau ambil kapan aja, itu hak Allah. Bukan, saya nggak punya hak apa-apa. Lalu tugas saya adalah mengikuti aturan Allah. Itu hidupnya nyaman, senyaman-nyamannya. Hidupnya senyaman-nyamannya. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia nggak akan takut terhadap masa depannya, khususnya di akhirat. Hidupnya nyaman senyaman-nyamannya. Dan itu hidup lebih mewah daripada hidup dengan kemewahan dunia. Itu tadi simpel lah. Kita mau pergi nih, mau umroh. Ada 2 opsi. Ada 2 opsi. Yang satu naik pesawat, biasa banget. Pesawat dengan fasilitas terminim yang ada. Lalu opsi yang kedua, naik private jet. Tapi nggak tetik sampai situ. Private dengan segala fasilitasnya. Dilanjutkan. Adapun opsi yang pertama, insya Allah sampai Jeddah dengan selamat tanpa ada turbulensi sama sekali. Sama sekali. Smooth gitu, santai. Nggak ada turbulensi di ketika melintasi Sumatera. Dan nggak ada turbulensi sama sekali. Sampai Jeddah santai. Lalu Anda umroh. Opsi yang kedua, naik private jet dengan segala fasilitas. Lalu announcement-nya adalah akan ada turbulensi hebat. Dan kemungkinan kita berhasil 50-50. Antum milih yang mana? Milih yang pertama atau yang kedua? Akan ada turbulensi hebat, kira-kira setengah jam lah. Setengah jam turbulensi. Dan kemungkinan berhasilnya kita lewati kondisi tersebut 50-50. Coba saya mau tahu siapa yang milih opsi yang kedua? Nggak ada kita milih opsi yang kedua. Terus yang pertama aja deh. Tapi fasilitasnya minim loh, nggak apa-apa. Nggak dapat makan loh, nggak apa-apa. Duduknya tegak banget loh, nggak apa-apa deh. Kenapa? Yang penting saya aman. Saya nggak ketakutan. Itu poinnya. Itu yang dicari orang. Itu yang dicari orang. Mau semewah apapun, Anda turbulensi setengah jam, lalu peluang selamatnya 50-50, enggak deh. Kita nggak mau.
fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu istiqomah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut dan rasa sedih itu yang lebih bahaya daripada kemiskinan itu sendiri, jamaah, daripada penyakit itu sendiri. Makanya sekali, sebagaimana rasa aman, rasa bahagia itu lebih mewah daripada harta, daripada kesehatan, daripada popularitas, daripada kekuasaan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, rasa takut terhadap dunia dan rasa sedih, rasa takut, paranoid atau sedih, dan itu lebih parah daripada sakit medis itu sendiri. Itu lebih parah daripada kemiskinan itu sendiri. Abu Hurairah miskin, jamaah, tapi beliau nggak sedih. Kalau kita bandingkan kehidupan Abu Hurairah dengan banyak orang kaya pada hari ini, Abu Hurairah menang banyak, jamaah. Abu Hurairah menang banyak. Nabi Ayub sakit, hadirin, 18 tahun. Tapi beliau nggak ketakutan, paranoid, dan tidak sedih. Kalau dibandingkan kehidupan Nabi Ayub dengan jutaan orang sehat pada hari ini, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub alaihissalam. Apalagi nanti hari kiamat, hari yang sangat mencekam. Maka rasa takut dan rasa sedih ini dihilangkan oleh Allah dalam diri orang-orang yang istiqomah. Fala khaufun 'alaihim min faza'i yaumil qiyamah wa ahwaliha. Rasa takut terhadap hari kiamat dan segala huru-haranya akan dihilangkan. Wa lahum yahzanun 'ala ma khallafu wara'ahum ba'da mamatihim. Dan Allah akan hilangkan rasa sedihnya terhadap apa yang mereka tinggalkan di masa lalu mereka, dalam kehidupan dunia mereka sebelum mereka wafat. Ini menunjukkan, hadirin, terakhir, ini menunjukkan bahwa istiqomah itu kebutuhan. Jadi nggak usah banyak kedumal gitu loh. Kok ribet banget sih hijrah, kok susah banget. Loh, kalau Anda mau keluar nggak ada masalah. Tapi bukankah rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman, bahagia, gembira, itu kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Dan rasa takut dan rasa sedih, itu yang kita hindari selama ini. Itu yang kita hindari. Ini harus kita tancapkan, bahwa istiqomah itu berat, tapi ganjarannya jauh lebih besar daripada beratnya itu sendiri. Dan semuanya untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan kalau kita nggak mau, nggak ada masalah, karena masih banyak hamba Allah yang mau. Hadirin Allah muliakan, Abu Amr al-Juni pernah mengatakan, amma wallahi la in dhayya'na inna lillahi ibadan atharu ta'atallahi ala syahwatihim. Kata beliau, kata para ulama kita, demi Allah, kalau kita melalaikan kalau kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang senantiasa memprioritaskan ketaatan kepada Allah dibanding nafsu dan syahwat mereka. Jadi kalau kita menelantarkan, melalaikan hak Allah, ketahuilah di waktu yang sama Allah punya hamba-hamba yang lain selain kita yang hidupnya senantiasa memprioritaskan ketaatan kepada Allah, memprioritaskan ibadah, memprioritaskan amal soleh dibanding nafsu dan syahwat mereka. Artinya, ini untuk kebutuhan kita. Kalau kita nggak mau ibadah, nggak ada masalah. Masih banyak hamba Allah yang ingin menjadi orang baik,
Masih banyak hamba Allah yang ingin beribadah. Dan apa yang disampaikan Abu Ammar ini itu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang dari kalian murtad dari agama Allah, maka Allah akan gantikan dia dengan kaum lain, akan Allah gantikan dengan orang lain, Allah akan gantikan dengan hamba Allah yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi nggak ada masalah. Anda keluar nggak ada masalah, Anda mundur nggak ada masalah, Anda balik kanan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita bilang udah pokoknya hari ini aku kajian terakhirku, besok aku nggak mau ngaji lagi, aku nggak mau belajar lagi, aku nggak mau ikut kajian lagi. Lo nggak ada masalah. Kita nggak mau kajian, nanti Allah akan gerakan hati hamba yang lain untuk kajian. Nggak ada masalah. Kita ini nggak dibutuhkan. Makanya kan kita ini nggak punya apa-apa kok. Kita nggak punya bergen. Kita hanyalah ciptaan Allah. Kita semua milik Allah. Dan kita ini diatur sama Allah. Jadi jangan berpikir, oh kita punya bergen, udah kita nggak usah aja. Bikin ribet, hijrah nih bikin ribet, taubat nih bikin ribet, istiqomah tuh susah banget, udah nanti aja. Lo nggak masalah. Nggak masalah. Oh nanti yang paranoid kita kok. Nanti yang ketakut-takutan kita. Nanti yang gelisah sendiri kita. Nanti begitu gelisah baru minta konsul sama seorang ustadz, seorang ahli ilmu, seorang ulama. Lo tinggal rubah ini aja jemaah. Yakin nggak bahwa kita ini hanya ciptaan Allah? Lalu kita ini milik Allah. Serahkan semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Lalu maulah diatur Allah. Maka Allah janjikan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itu janji Allah. Allah nggak pernah bohong. Yang suka bohongin kita tuh syaitan. Yang suka bohongin kita hawa nafsu kita. Allah nggak pernah bohong. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kita udah tahu awal surat Al-Baqarah itu. Kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Nggak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin Allah muliakan. Istiqomah memang berat. Tapi ganjarannya jauh lebih besar. Jauh lebih banyak daripada perjuangannya. Istiqomah memang sulit. Tapi ganjarannya lebih manis daripada rasa sakitnya. Dan ingat istiqomah ya, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan. Karena kalau kita hanya baik, hanya soleh di 1-2 pekan, 1 bulan, kita hanya dapat pegel-pegelnya doang jemaah. Karena fase adaptasi, fase pegel-pegel memang. Ini kayak gini loh, kita nggak pernah olahraga, terus kita mulai olahraga. Apa yang kita rasa dalam sekujur tubuh kita? Remuk-remuk semua. Begitu remuk-remuk kita berhenti. Udah deh, kayaknya aku udah capek nih. Bikin pegel-pegel. Ya udah, Anda cuma dapat remuk-remuknya doang. Ada orang nggak pernah lari, akhirnya dia coba lari. Begitu merasa lari capek, udah berhenti. Ya udah, Anda cuma capek sakit-sakitnya aja. Jangan berhenti. Lari terus, olahraga terus, nanti sampai pada fase nggak rasa sakit lagi dan menikmati. Semua demikian hadirin sekalian. Kita pindah sekolah di sekolah yang baru, sekolah bagus. 1, 2, 3 hari pertama gimana? Atau 1, 2, 3 pekan pertama gimana? Nggak nyaman, harus adaptasi ribet-ribet. Lu jangan pindah lagi. Kalau pindah lagi, Anda cuma dapat fase nggak nyaman doang. Lalu pindah mau kemana? Ke sekolah lain. Nanti nggak nyaman lagi. Begitu ya seterusnya. Hidupnya cuma pindah-pindah doang. Kutu loncat, pergi sana, pergi sini. Makanya kan man tsabata nabat. Barang siapa yang konsisten, kokoh di satu titik, kata para ulama, dia akan tumbuh. Jangan dipindah-pindahin. Terus, udah Allah udah kasih hidayah nih. Udah jangan otak-atik. Maju terus. Maju terus. Dan jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah.
Jangan buruk sangka. Ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Maju terus, yakin Allah akan tolong kita. Makanya kan Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Allah akan hilangkan rasa takut dan rasa sedih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke hadis pertama dan seterusnya dalam bab istiqomah. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, keluarga, para tim, guru-guru kita dan seluruh semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Pak Ustadz, keluarga, para tim, guru-guru kita dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya dan menambah iman dan keyakinan di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, berdasarkan penjelasan Pak Ustadz, apakah berarti kemaksiatan yang kita lakukan hanya akan membuat kita jauh dari malaikat di hari kematian kita? Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, barakallahu fikum. Yang pertama, kemaksiatan yang tidak ditutup dengan istighfar dan taubat, atau tidak ditutup dengan amal soleh. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nabi SAW bersabda, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menutup perbuatan buruk itu. Jadi itu poin yang kedua, akan membuat kita jauh dari malaikat di hari kematian kita. Jawabannya nggak demikian. Karena kalau demikian nanti disalah tafsirkan lagi. Kalau gitu saya maksiat aja biar malaikatnya nggak datang. Berarti kan nanti malaikat maut nggak datang. Enggak, malaikat maut itu pasti datang jemaah sekalian. Dan opsinya cuma dua. Kita akan disambut oleh malaikat yang berwajah baik dan akan menenangkan kita, mensupport kita, atau sebaliknya. Kalau kita maksiat dan kita nggak tutup dengan taubat dan Allah tidak maafkan itu, maka pada hari kematian kita yang akan datang adalah malaikat-malaikat yang bermuka tidak baik, yang menakut-nakuti kita, dan akan membuat rasa sakit sakratul maut berlipat ganda dengan keputusasaan kita dan rasa takut karena malaikat begitu mengerikan. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi opsinya cuma dapat malaikat yang baik atau malaikat yang buruk, gitu aja. Dan ada hadis panjang tentang masalah itu, mungkin suatu saat kita bisa kaji. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta tim dan keluarga selalu dalam taufik, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para pendengar dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bunda saya baru meninggal suami secara mendadak. Kini bunda saya masih sering teringat ayah dan sedih menangis dalam sholat walau sebentar. Jadi ibu kita mengingat ayah dan sedih menangis dalam sholat walaupun sebentar.
Bunda selalu meminta untuk dikuatkan oleh Allah dan meminta perlindungan dari Allah. Adakah nasihat, pesan, cerita dari Ustadz agar menjadi pelipur lara bagi bunda saya? Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk membantu dan menguatkan bunda saya? Mohon bimbingan Ustadz, jazakallah khairan. Mohon doanya juga semoga ayah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, salah satu nasihatnya adalah apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dan meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang meyakini bahwa dia tidak memiliki apapun, lalu ia kehilangan pasangannya, meninggalkan pasangannya yang sangat ia cintai, maka ia akan sedih apa tidak? Ia akan sedih. Loh, sedih? Iya sedih. Tapi sedihnya nggak akan menghancurkan. Sedihnya tidak akan kontraproduktif. Dia akan sedih. Sebagaimana Nabi kita SAW sedih ketika Khadijah meninggal. Sedih ketika Abu Thalib meninggal. Bahkan saking sedihnya, tahun tersebut dinamakan Amul Huzan atau Amul Hazan, tahun kesedihan. Bayangkan, tahun kesedihan. Sebagaimana Nabi SAW sedih ketika Ibrahim meninggal, wafat. Dan Nabi SAW mengatakan innal qalba la yahzan. Nabi SAW menyampaikan, hati ini sedih. Hati ini sedih ketika anak beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami sangat sedih dengan perpisahan kami dengan engkau, wahai Ibrahim. Sedih Nabi SAW. Tapi apakah menghancurkan Nabi SAW? Tidak. Itu sedih rahmah, sedih rasa sayang, kata para ulama. Dan itu kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW terlihat menangis saat cucu beliau sakit. Lalu para sahabat kan tanya, ya Rasulullah, engkau menangis juga? Dan Nabi mengatakan, ini rahmah yang Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah dari hamba-hambanya adalah yang sayang kepada saudaranya dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi sedih itu penting. Nabi SAW sedih. Nabi SAW sedih. Tapi bukan sedih yang menghancurkan, yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita drop, membuat kita terpuruk, membuat kita malas ngapa-ngapain. Tidak. Karena rasa sayang itu diimbangi dengan rasa atau keyakinan bahwa bukan ini milik kita, atau ini bukan milik kita. Ini bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita. Ia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditambah lagi hadirin keyakinan bahwa insya Allah kita akan reuni dengan beliau di surga jika kita beriman dan beliau beriman. Hadirin Allah muliakan, kita ini kan orang tua ya. Gimana perasaan kita ketika anak kita pamitan mau berangkat sekolah? Ada nggak orang tua
yang pada saat anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Ada nggak orang tua yang ketika anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Jawabannya nggak ada. Kenapa demikian? Karena orang tua itu yakin bahwa anaknya akan balik lagi. Karena orang tua itu yakin mereka akan ketemu lagi anaknya di sore hari, di malam hari. Nggak akan nangis histeris. Orang tua yang nangis histeris adalah jika dia tahu itu pamitan terakhir anaknya, karena anaknya mau diculik misalnya. Mau dia nangis histeris. Tapi kalau dia yakin kita akan ketemu lagi loh nak, maka dia nggak akan nangis histeris. Nah begitu juga perpisahan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia, bukankah cuma sementara? Dan insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan mereka di surga kelak jika kita beriman dan istiqomah. Maka itu akan sangat membantu kesedihan di dalam hati kita. Tanamkan hal-hal ini jemaah sekalian. Dan makanya banyak orang lupa bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seluruh anak beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW kehilangan anak beliau di masa hidup beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Seringkali kita lupa fakta ini, dan kita tahu bersama wafatnya atau meninggalnya anak adalah pukulan terbesar bagi orang tua. Orang tua yang baik itu berani menyatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Orang tua baik itu berani mengatakan saya duluan, jangan anak saya duluan. Dan Nabi SAW mengalami itu. Seluruh anak beliau wafat, Allah wafatkan, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Coba tanya orang tua ya, apa musibah terberat dalam hidup mereka? Mereka akan bilang kematian anak saya. Itu paling berat, bukan sakitnya. Coba tanya orang tua yang udah sepuh-sepuh yang sakitnya kompilasi misalnya, mungkin sakit kanker juga, mungkin ginjalnya tinggal berapa persen. Tanya sama mereka, apa musibah terberat? Apakah kankernya? Bukan. Sebagai mereka bilang bukan. Apa musibah terberat? Anak saya meninggal. Itu paling berat. Itu paling berat. Apakah kemiskinan? Bukan kemiskinan. Anak saya meninggal. Dan Nabi kita SAW mengalami itu. Bukan satu, bukan dua. Semua anak beliau wafat pada saat beliau hidup. Dan kita suka lupa melihat dari sisi ini gitu loh. Kita suka lupa melihat dari sisi itu. Padahal itu sisi yang sangat luar biasa. Itu cobaan sangat berat. Dan beliau tetap istiqomah jamaah. Beliau tetap istiqomah. Wallahu ta'ala alam. Lalu diantara yang harus dilakukan adalah doa. Insyaallah nanti coba tim akan berikan doa pelipur lara. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, dan seterusnya. Baca doa tersebut dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran secara bacaan dan penghayatan, bukan hanya bacaan aja tapi dihayati, karena Al-Quran adalah syifa jamaah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan, obat yang membuat Allah sembuhkan penyakit tersebut, dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan semoga ibu beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga Ustadz, para tim, kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya, Ustadz, kenapa setiap saya habis ikut kajian, saya selalu diuji hari itu dengan ujian yang menjadi tema di kajian itu? Menarik juga nih ya. Dan sebelumnya ujian itu datang, saya selalu merasa ujian itu bisa saya lewati dengan mudah. Tapi qadarullah saya selalu terjatuh dengan ujian yang sudah saya tahu jawabannya saat kajian. Apakah ada yang salah dalam diri saya sehingga saya selalu diuji dengan ujian yang habis dibahas di kajian? Terutama saya merasa sedih saat mulai kajian tema istiqomah. Tiba-tiba saja saya berat sekali untuk kajian dan jadi bolong-bolong kajiannya. Jadi babnya istiqomah tetapi dijalani dengan tidak istiqomah, jadi itu ya. Akhirnya saya jadi takut kajian Ustadz, takut diuji dengan tema kajian dan takut gagal lagi. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagi kita semua dan yang bertanya, beliau yang bertanya ini bukan orang yang pertama menyampaikan ini ke saya. Ada banyak orang merasa sangat related dengan apa yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan banyak yang berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semuanya gagal, ini mungkin ada yang ada masalah, tapi ini banyak yang berhasil. Terus yang ketiga, nggak ada yang salah dengan hal ini. Kenapa demikian? Karena kalau antum lihat, kalau kita lihat bab-bab yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang disusun oleh Imam Nawawi, itu bab-bab yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mau kita ngaji atau kita ngaji, itu yang kita hadapi setiap hari. Misalnya istiqomah, emangnya kalau kita nggak ikut kajian bab istiqomah, Allah akan angkat perintah istiqomah kepada diri kita? Enggak kan? Istiqomah tetap tiap hari. Jadi justru sebaliknya, inilah kelebihan jika kita mengikuti kurikulum para ulama. Itu bisa pas dengan apa yang kita butuhkan dan yang kita sedang jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Imam Nawawi membawakan bab keikhlasan, contoh, memangnya ada hari tanpa keikhlasan? Enggak kan? Jadi itu kalau akhirnya kita jadi takut dan tidak ngaji, itu talbis iblis. Itu jebakan iblis, itu jebakan Batman-nya si iblis. Kenapa demikian? Karena mau kita ikut kajian atau nggak ikut kajian, contoh, bab keikhlasan itu bab yang kita butuhkan setiap hari. Bab istiqomah adalah bab yang kita butuhkan setiap hari. Mau kita kajian atau kita nggak kajian, kita dituntut untuk istiqomah setiap hari. Itu poinnya. Bab tawakal, ada hari tanpa tawakal? Gak ada. Setiap hari kita harus tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita kesimpulannya mundur atau nggak ikut kajian karena ketakutan diuji, itu hanya talbis iblis. Karena pada saat kita nggak ikut kajian, kita tetap diuji dari sisi kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, keyakinan, terus apa lagi? Ihsan, keistiqomahan. Tapi bedanya pada saat kita ikut kajian, kita tahu kunci jawabannya dengan izin Allah. Tapi kalau kita nggak ikut kajian, kita nggak ngerti dan akhirnya memperkeruh masalah kehidupan kita. Lihat deh, sampai bab ke-8 kita istiqomah bab ke-8 kan. Semua bab itu daily activity, itu kehidupan keseharian. Yang kita ngaji atau nggak ngaji, pasti kita ngadepin itu. Jadi justru harus membuat kita lebih semangat ngaji. Karena ini real. Ini real. Beda kalau kita mengangkat materi bab tentang perbudakan. Nggak ada dalam kehidupan kita. Tapi ini real. Harusnya semakin yakin dan semakin terbuktilah kenapa para ulama merekomendasikan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita. Para ulama merekomendasikan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita orang-orang awam, untuk dibacakan di masyarakat.
Kenapa buku ini adalah buku yang paling tersebar di dunia? Hanya kalah dengan Al-Quranul Karim. Karena sekali lagi, ini sangat real. Ini sangat real. Dibutuhkan semua orang. Yang kalau kita nggak ngaji, kita yang rugi. Nah, syaitan ingin kita rugi, gitu loh. Makanya, aduh, kok tepat terus sih? Kok pas banget dengan kajiannya? Udah, akhirnya aku nggak mau ikut kajian karena takut diuji. Hadirin, kita nggak akan ujian itu nggak akan berhenti kecuali sampai mati, jamaah. Selama kita nggak mati, itu hidup isinya ujian. Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya untuk apa? Untuk menguji. Jadi selama kita masih punya nyawa hari ini, maka hari ini isinya ujian. Tinggal kita punya ilmu atau enggak ngadepin ujian di hari ini. Besok kita masih dikasih kehidupan, masih dikasih nyawa sama Allah, maka besok isinya ujian. Maka ketidakikutan kita dalam kajian itu hanya membuat kita menghadapi hari tersebut tanpa senjata, menghadapi ujian di hari itu tanpa ada ilmu, dan itu problem tersendiri buat kita. Dan itu yang diinginkan syaitan. Pada saat syaitan memprovok kita untuk udah nggak usah kajian, nanti kamu diuji lagi dengan tema hari itu. Enggak. Beda kalau itu tadi temanya perbudakan, tiba-tiba habis kajian datang budak perempuan ke depan antum, itu mungkin ini ada apa ya dengan hidup saya, kok ini bukan masa perbudakan, tiba-tiba datang budak perempuan di hadapan saya, ini pasti ada kaitannya dengan tema saya. Itu mungkin arahnya bisa ditanda. Tapi kalau babnya tentang keikhlasan, babnya tentang kesabaran, babnya tentang istiqomah, babnya tentang tawakal, ya inilah kehidupan kita sehari-hari, jamaah. Justru kalau kita nggak ikut, berantakan hidup kita. Kalau kita nggak ikut serta, berantakan hidup kita. Setiap hari kita harus ikhlas, setiap hari kita harus sabar, setiap hari kita harus taubat tiap hari. Bab taubat dan istighfar, tiap hari kita harus taubat sama Allah. Setiap hari kita maksiat. Nah, syaitan kan provok kita, udah nanti related dengan masalah kamu, udah nggak usah ikut kajian. Akhirnya ada orang nggak ikut kajian bab taubat dan istighfar. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari itu dia maksiat, dia nggak ngerti bagaimana menyikapi maksiatnya. Akhirnya dosanya nggak diampuni sama Allah, kena dia di hari kiamat. Itu yang diinginkan syaitan. Ada masalah, dia nggak ikut bab tawakal, akhirnya dia andelin dirinya sendiri, dia bebankan di pundak dia nggak serahkan sama Allah. Akhirnya yang babak belur siapa? Dianya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Jadi ini justru semakin membuat kita yakin bahwa kitab Riyadhus Shalihin memang kitab yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi kehidupan kita sehari-hari. Yang membuat kita semakin yakin kenapa para ulama merekomendasikan kitab ini. Kenapa para ulama mengkaji buku ini? Para ulama mengkaji buku. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkaji buku ini. Dan bukan ulama-ulama besar mengkaji buku ini. Ulama-ulama besar dari setiap zaman. Dan disebarkan. Semua mau mazhab apapun mengkaji buku ini. Ini bukan hanya mazhab Syafi'i, karena Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Buku ini diterima semua mazhab, jamaah. Orang-orang mencari kebenaran. Maka beruntunglah ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan kitab ini. Ini bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.